البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din azza wa jalla. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu mengenai pembagian nifaq. Mengenai pembagian nifaq yang mana sudah kita singgung beberapa saat yang lalu mengenai pembagian nifaq, bahwasanya nifaq terbagi menjadi dua. Nifaq i'tiqadi sama nifaq amali. Yang seperti ini dipahami baik-baik biar nanti tidak gagal faham. Nifaq i'tiqadi itu adalah kemunafikan yang bisa menghantarkan pelakunya keluar dari agama Islam. Itu nifaq i'tiqadi. Adapun nifaq amali itu adalah kemunafikan yang pelakunya masih dalam kategori muslim cuman melakukan dosa. Oleh karena itu yungsah yubayyan, dinasihati dan dijelaskan. Contohnya apabila berkata dusta termasuk ciri-ciri orang munafik. Berjanji mengingkari termasuk ciri-ciri orang munafik. Apabila dipercaya berkhianat termasuk ciri-ciri orang munafik. Namun seperti itu tidak bisa dikafirkan pelakunya. Mafhum ya? Ayatul munafiki salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dusta. Kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila barakallahu fikum berjanji mengingkari. Kemudian wa idza tumina khana, yang ketiga apabila dipercaya berkhianat. Itu termasuk ciri-ciri apa? Orang-orang munafik. Nifak di sini nifak amali. Nifak amali, nifak yang berupa amalan. Tapi kalau nifak i'tiqadi, nifak yang bentuknya adalah keyakinan, yaitu apa? Yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufr. Barakallahu fikum, idharul islam wa ibtanil kufr, itu menyampaikan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini yang sampai pelakunya apa? Dikafirkan. Paham ya? Hati-hati ya. Nifak i'tiqadi adalah nifak yang berupa keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwasanya dia hanya menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran, benci dengan agama Islam aslinya itu. Paham ya? Oleh karena itu, kita selaku ahlus sunnah wal jamaah itu upayakan kita itu mencintai sunnah itu benar-benar apa? Setulus hati kita. Jangan cuman barakallahu fikum kita cinta penampilan saja, jangan. Penampilannya sunnah, penampilannya ahlus sunnah, tapi batinnya benci dengan ahlus sunnah itu jangan. Itu bahaya. Kenapa bahaya? Berarti kalau seperti itu ada benih-benih kemunafikan. Paham maksudnya ya? Dia bersama ahlus sunnah, zahirnya sama ahlus sunnah, namun di belakang sana, di luar sana benci dengan ahlus sunnah, mencaci maki ahlus sunnah, menghina ahlus sunnah. Seperti itu ada apa? Benih-benih kemunafikan, hindari. Paham ya? Jadi ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah karena mengikuti as-sunnah, wal jamaah karena senantiasa berpegang teguh dengan al-haq. Paham ya? Haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Kapan saja datang perintah baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan semakna, yaitu berpegang teguh dengan jamaah, maksudnya di sini adalah apa? Berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Itulah jamaah. Jadi jangan sampai kita cuma mengikuti apa? Wah, ana mau ikut Ahlus Sunnah, pakaiannya aja lah. Keyakinannya ana ikuti jamaah tabligh. Ini berarti enggak tepat. Kalau mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya semuanya qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapannya, amalannya dan keyakinannya. Jangan cuma penampilannya saja seperti Ahlus Sunnah kemudian keyakinannya, akidahnya, manhajnya seperti Ahlul Bidah wad Dhalal, jangan.
Na'am barakallahu fikum. Karena seperti itu nanti apa? Masuk dalam kategori benih-benih kemunafikan. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Mahum ya? Jadi memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, na'am barakallahu fikum, secara keyakinan harus keyakinannya siapa? Para salaf. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih ketika beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kata beliau, fa Ahlus Sunnati wal Jamaah humus salaf mu'taqadan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah para salaf secara keyakinan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah para salaf secara keyakinannya. Jadi keyakinannya keyakinan salaf. Siapa salaf kita? Salaf kita adalah sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Secara keyakinan salaf, bukan keyakinan orang belakangan, bukan. Kata beliau hattal mutaakhir ila yaumil qiyamah, hingga sampai nanti, sampai hari kiamat. Idza kana ala tariqin nabi wa ashabihi fa innahu salafi. Apabila dia berjalan di atas jalannya seperti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia dikatakan salafi. Jadi orang dikatakan salafi itu manakala meniti jejaknya generasi para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in, yang mereka digelari dengan apa? Al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang diberikan keutamaan. Siapa 3 generasi yang diberikan keutamaan itu? Siapa? Sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Kemudian yang setelah mereka tabi'in. Kemudian yang setelah mereka atba' tabi'in. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Pembahasan masalah munafik atau kemunafikan ini bukan perkara yang sepele, namun perkara yang besar, agar kita tidak keliru dan tidak gagal faham dan tidak bermudah-mudahan mengkafirkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Naam. Qala al-muallifu asbahullah anwa'un nifaq. Bab seputar jenis-jenis kemunafikan. An-nifaqu naw'an. Kemunafikan itu ada 2 jenis, i'tiqadi wa amali. Kemunafikan yang i'tiqadi dan kemunafikan yang amali. Kemunafikan yang bentuknya keyakinan. Yang kedua kemunafikan yang bentuknya apa? Amalan. Mana yang kafir ini? Yang kafir yang mana? Yang i'tiqadi. Paham ya? Nah, yang orang munafik yang nifaknya i'tiqadi kafir. Nah, jelas ya, dalilnya banyak sekali mengenai tempat kembalinya mereka di mana, nanti akan disebutkan. An-nifaqul i'tiqadi, nifak berupa keyakinan ini saja, sittatu anwa'in, masih terbagi menjadi 6. Nifak i'tiqadi ini kelihatannya globalnya 1, tapi ternyata pecahannya 6. Terbagi menjadi 6 bagian lagi. Nanti akan disebutkan satu persatu. Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Pelakunya, yaitu orang munafik nifak i'tiqadi ini, termasuk penduduk api neraka yang paling bawah, kerak api neraka yang paling bawah. Padahal api neraka itu barakallahu fikum, kalau seandainya semacam batu itu dilemparkan dari mulut api neraka tersebut sampai ke bawahnya itu 70 kharifa, 70 tahun. Ngeri sekali keadaannya. Tahunnya mungkin beda dengan tahun-tahun di dunia. Paham? Yang jelas ngeri sekali. Nah, ini tempatnya dia apa? Di kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Kenapa demikian? Sedangkan orang kafir aja enggak. Kita katakan orang kafir jelas kekufurannya. Ini kafir, Yahudi kafir, Nasrani kafir, jelas. Tapi orang munafik enggak nampak. Orang munafik enggak nampak kalau dia itu muslim atau munafik enggak nampak. Karena menampakkan apa? Keislaman secara zahir. Paham ya? Oleh karena itu banyak orang-orang munafikin yang terselubung waktu itu, na barakallahu fikum, di Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian lagi masa jaya-jayanya agama Islam, banyak orang yang masuk agama Islam. Nah, barakallahu fikum, kemudian mereka juga sebagian ketakutan atau sebagian mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, banyak orang munafikun. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Karena orang munafikun sebagaimana sebutkan dalam ayat yang sangat banyak, nah biasanya tidak pernah membuat tenang itu. Kemana saja bikin gaduh. Mau ikut perang ya berangkat perang, walaupun nanti sampai di tengah perjalanan pulang lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, salat ya salat walaupun malas-malasan. Seperti itu kan orang munafikin. Kemudian kalau ada orang sedekah infak kok sedikit diolok-olok.
diajak walaupun dia sendiri enggak sedekah. Seperti itu modelnya orang-orang munafikin. Allahu musta'an. Oleh karena itu Allah Taala mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim satu surat full. Tahu full antum? Apa itu? Penuh. Paham ya? Satu surat penuh itu Al-Munafiqun. Baca sendiri situ ya. Mulai dari Arabnya, terjemahannya, tafsirannya mengenai kejadian dan juga na'am barakallahu fikum membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Ditambah lagi ketika peperangan, dibongkar juga dalam surat Al-Anfal. Dilanjutkan dari dalam surat apa? At-Taubah mengenai orang munafikin. Di awal surat Al-Baqarah sudah ada juga gerak-gerik orang munafikin. Paham ya? Jangan main-main. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi orang-orang munafikun diletakkan di kerak api neraka yang paling bawah karena tersembunyi tadi itu. Tersembunyi keadaannya itu enggak nampak. Seakan-akan bersama kaum muslimin, tapi di luar sana benci dengan kaum muslimin. Na'am barakallahu fikum. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi mereka orang-orang munafikun itu kalau bertemu sama orang-orang yang beriman, kami beriman seperti kalian. Tapi kalau sudah jumpa kepada para setan mereka, maksudnya teman-teman mereka, nah barakallahu fikum, mereka mengatakan kami bersama kalian. Kami bersama orang mukminin cuma ngolok-olok saja, ngejek. Nah, bayangkan itu. Nah barakallahu fikum, oleh karena itu, ikhwan fiddin azani azakumullah, kita semuanya hendaknya menjauhi dan menghindari sifat kemunafikan. Nah, berbahaya. Qala syarih asbahullah, syarahnya perhatikan, an-nifaqu yanqasimu ila naw'ain. Kemunafikan itu terbagi menjadi dua jenis. Kama taqaddama fil kufri qariban. Sebagaimana yang telah lewat di dalam masalah pembahasan kekufuran dalam waktu dekat. Maka sudah kita lewati. Wan nifaqu lughatan mukhalafatul batin lidh-dhahir. Nifaq itu secara bahasa adalah menyelisihi na barakallahu fikum atau batinnya itu menyelisih zahirnya. Itu namanya apa? Namanya kemunafikan. Jadi kemunafikan itu batinnya itu menyelisih zahirnya. Paham ya? Maksudnya zahirnya nampaknya bersama kaum muslimin, batinnya benci gitu loh. Paham ya? Zahirnya dia salat, tapi padahal dia benci dengan salat itu. Wah, deket-deket salat, deket-deket salat. Paham ya? Dia benci tapi dia ikut salat gitu loh. Itu hati-hati. Paham ya? Deket-deket sunnah, deket-deket sunnah. Dia ngamalkan sunnah tapi benci, itu hati-hati. Itu juga bahaya. Kalau belum mampu mengamalkan sunnah karena banyaknya amalan-amalan sunnah, paling minim diam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemampuan. Gitu lebih baik daripada wah cuma sunnah aja kok. Atau ngejek dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Hati-hati itu ya. Nah barakallahu fikum, itu hati-hati. Karena apa? Karena mukhalafatul batin lidh-dhahir. Karena batinnya itu menyelisih apa? Zahirnya. Jadi kalau kita ngamalkan amalan ibadah, amalan ketaatan, upayakan zahirnya dan juga batinnya. Mahfum ya? Karena timbangan ada dua. Timbangan ada berapa? Timbangan ada berapa? Ada dua. Timbangan apa dan apa? Nah, timbangan amalan zahir dan timbangan amalan batin. Ternyata amalan aja ada timbangannya. Naam, ada timbangannya. Sudah kita lewati pembahasannya. Timbangan amalan batin adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Itu amalan batin ditimbang. Wah, ditimbang. Nah, amalan zahir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Na'am, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan zahir yang nampak, kok tidak ada syariatnya dari Rasulullah, enggak ada ajaran Rasulullah, tertolak. Jadi ketika orang mau beramal, timbang dulu. Wah, ini amalannya cocok enggak dengan as-sunnah? Cocok. Setelah itu enggak cukup, ditimbang dengan amalan berikutnya, ditimbang dengan timbangan berikutnya. Ikhlas enggak? Itu loh, paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya amalan akan terima kalau terpenuhi dua syarat. Dua syarat diterimanya sebuah amalan. Apa? Dua syarat agar amalan diterima. Orang beramal agar diterima amalannya terpenuhi padanya dua syarat. Apa dan apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Paham ya? Dua syarat ini adalah ikhlas dan mutaba'ah. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa. Orang kalau beramal ikhlas, enggak mutaba'ah, enggak diterima. Amalannya ikhlas dia, seperti melakukan maulid Nabi misalkan. Gerombolan, kumpulan banyak sekali
serentak semuanya, kompak, paham ya? Ikhlas sampai menangis-nangis pokoknya. Tapi ada enggak tuntunannya? Enggak ada. Tolak. Enggak diterima. Paham ya? Atau dia melakukan sebuah amalan sunnah, ada sunnahnya, ada contohnya tapi enggak ikhlas. Dia sholat seperti sholatnya yang Rasul ajarkan. Allahu Akbar. Persis intinya. Gerakannya, bacaannya, tumakninahnya, khusyuknya, tapi agar dipuji oleh orang. Nah, enggak ikhlas, enggak diterima juga. Oleh karena itu dua perkara ini tidak boleh terpisahkan. Dua perkara ini tidak bisa terpisahkan karena na barakallahu fikum hafizakumullah, dua perkara ini pun tidak akan terwujudkan kalau tidak punya apa? Ilmu. Kan itu, ya enggak? Dua perkara ini, ikhlas dan mutaba'ah ini tidak terwujudkan kalau orang itu tidak punya ilmu. Nah, kalau punya ilmu barulah bisa melahirkan dua perkara tadi. Mengilmui bahwasanya amalannya harus ikhlas. Satu. Kedua, mengilmui bahwasanya apa amalannya harus mencocoki sunnah. Oleh karena itu kalau orang beramal tanpa ilmu, amalannya tidak diterima. Pantunnya apa? Pantunnya apa, bawahan? Na'am. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu jangan sampai lupa ya, diingat-ingat terus. Itu sering tak ulang-ulang biar melekat, bukan wah diulang-ulang terus, wah diulang-ulang aja banyak lupa. Apalagi kalau enggak diulang-ulang itu istilahnya gitu kan. Na'am barakallahu fikum, santai saja, yang jelas hafal. Na'am barakallahu fikum. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalannya tertolak, tidak diterima. Karena apa? Karena dengan ilmu melahirkan dua syarat tadi itu. Ikhlas dan mutaba'ah. Kita lanjutkan. Ikhwani fi din azani wasakumullah, kata beliau, "Fannaul awal," jenis yang pertama nifaqun i'tiqadiyun. Nifaq yang bentuknya adalah i'tiqadi, keyakinan. Ai fil qalb, yaitu kemunafikan yang ada di dalam hati. Wa huwa idharul Islam wa ibtanul kufri wal iyad billah. Perhatikan baik-baik ini ya. Nifaq i'tiqadi itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Nifaq i'tiqadi itu apa tadi? Nifaq i'tiqadi menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Apa itu? Apa? Muhammad? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, itu nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi yang pelakunya kafir. Tempatnya di mana tempatnya? Orang munafik. Neraka yang mana? Paling bawah. Paham ya? Neraka yang paling bawah. Nah, ayatnya dalilnya mana kalau orang munafik tempatnya neraka yang paling bawah? Pendek, singkat, padat, mudah dihafal. Antum? Belum tahu juga? Antum? Asfar. Apa? Terus? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dihafal itu ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Mudah, pendek. Hafal belum antum? Belum juga? Coba sebutkan. Fi darkil asfali minan nar. Dihafal nanti ya. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik di kerak api neraka yang paling bawah. Nah, kata beliau wal iyad billah, berlindung itu hanya kepada Allah. Wa nausani, jenis yang kedua, nifaqun amani, nifaq amani, ai fil jawarih. Kemunafikan yang bentuknya adalah amalan. Jawarih itu anggota badan. Paham ya? Berkata dusta, satu. Berjanji mengingkari, dua. Yang ketiga apa? Jika dipercaya berkhianat. Paham ya? Dipercaya berkhianat. Contohnya apa? Dipercaya berkhianat itu, misalkan ada orang menaruh barang, nitipkan barang, dipercaya, dijaga ya, iya. Tapi sama dia dikhianati, malah dijual. Paham ya? Contohnya itu ya. Seperti itu termasuk benih-benih kemunafikan. Nah, berkata dusta banyak contohnya. Paham ya? Kemudian berjanji mengingkari juga banyak contohnya. Yang jelas itu semuanya adalah nifaq amali. Nah, kita ambil dikit lagi ya. Amman naul awal, adapun jenis yang pertama, wa huwa nifaqul i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang bentuknya adalah keyakinan, fahuwa mukhrijun minal millati bil kulliyah. Perhatikan baik-baik ini,
kemunafikan nifak i'tiqadi ini mengeluarkan dari agama Islam secara keseluruhan. Jadi kafir sudah. Nah, barakallahu fikum. Cuman walaupun dia dikatakan kafir, sebenarnya tempatnya sama-sama di neraka jahanam. Hanya saja kalau orang munafik di bawahnya gitu. Kalau orang kafir ya juga di neraka jahanam juga. Dua-duanya kekal juga di situ, kekal. Kekal di dalam api neraka jahanam. Hanya saja bedanya kalau orang munafik di keraknya, yang paling bawahnya. Orang-orang kufar di mana? Secara globalnya di neraka jahanam. Mafhum ya? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kufar di dalam neraka jahanam seluruhnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, wa huwa yanqasimu ila sittati anwa'. Nifaq i'tiqadi ini terbagi menjadi 6 jenis. Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Pelakunya termasuk penduduk api neraka yang paling bawah. Tahtal kuffar wal yahud wan nasara. Di bawah orang-orang kufar dan di bawah orang-orang Yahud serta di bawah orang-orang Nasara. Kalau orang Yahud dan Nasara nampak enggak? Nampak enggak? Nampak, orang kafir. Yahudi kafir, Nasrani kafir, nampak. Orang munafik susah nampak. Susah untuk membedakannya. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Qala al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau memang dikenal dengan Ibnul Qayyim. Cuman namanya siapa namanya? Abu Abdullah apa? Dia masyhurnya Ibnul Qayyim, cuman namanya siapa? Ingat enggak? Antum? Muhammad bin Awa. Dan ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Naam, Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim. Ahsan. Ahmad bin Abdul Halim. Kunyahnya Abul siapa? Abul Abbas, bukan Abul Abbas. Paham ya? Abul Abbas pakai sin. Ya, nah Abul Abbas ya, ahsan. Nah, kunyahnya Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Ibnu Qayyim namanya Muhammad bin Abi Bakar, kunyahnya Abu Abdullah. Hanya saja beliau masyhurnya dengan Ibnu Qayyim ini. Di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kitab yang sangat bagus ini ya. Sering dinukilkan kitab-kitab di dalamnya ini, apa ucapan-ucapan dalamnya itu Masya Allah. Ucapannya itu kadang itu bisa menyentuh, gitu, paham ya? Orang yang baca sendiri itu bisa terbantah kalau dia menyelisih dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ucapannya Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan banyak juga yang lainnya. Cuman seringnya kalau qala Syekhul Islam, qala Ibnu Qayyim itu langsung rasanya itu benar-benar ingin mendengarkannya, gitu loh. Karena memang dua imam ini imam Ahlus Sunnah dan ucapannya seringnya itu menyentuh dan mengena. Walaupun apa? Pendek, singkat, paham ya? Simple tapi mengena gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Faslun wa amman nifaqu fadda'ul apa itu? Ini ya. Naam. Fadda'ul 'idhal batin. Adapun kemunafikan itu adalah penyakit yang benar-benar tersembunyi dan juga di dalam. Maksudnya itu enggak nampak gitu munafikan itu. Alladzi yakunu ar-rajul mumtali'an minhu wa huwa la yash'ur. Yang terkadang seseorang penuh dari penyakit tersebut dalam keadaan dia tidak merasakannya. Allahul musta'an. Fa innahu amrun khafiyyun 'alan nas. Karena kemunafikan itu adalah perkara yang tidak nampak, perkara yang tersembunyi yang ada pada manusia. Enggak nampak kemunafikan itu. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Wa katsiran ma yukhfa 'ala man talabbasa bihi. Dan banyak sekali, nah barakallahu fikum, kemunafikan tersebut memang tidak nampak, terutama orang-orang yang memang sudah apa? Nah barakallahu fikum berpakaian dengannya. Maksudnya orang kalau sudah terlanjur dia itu punya benih-benih kemunafikan terkadang enggak terasa. Enggak nampak kalau dia melakukan perkara munafik itu ya.
Nah, perkara kemunafikan. Fayaz'um, maka dia menyangka annahu muslihun wa huwa mufsid, ya kan? Dia beranggapan bahwasanya dia itu muslih, yaitu yang memperbaiki sesuatu padahal dia merusak. Karena dia sudah apa? Sudah termakan tadi itu, enggak nampak. Penyakit yang sangat berbahaya. Jadi penyakit yang sangat berbahaya, nah barakallahu fikum, penyakit hati istilahnya, penyakit yang menyerang hati, yang di dalam enggak nampak. Nah, orang kalau sudah terlanjur berpakaian dengannya, nah dalam artian orang yang sudah terlanjur apa barakallahu fikum, terjerumus atau terkena penyakit tersebut, maka enggak nampak lagi kalau dia melakukan benih-benih kemunafikan. Yang akhirnya apa? Dia menganggap bahwasanya muslih, bahwasanya dia itu adalah apa? Orang yang muslih, memperbaiki, orang yang berbuat kebaikan atau orang yang melakukan perbaikan, padahal dia apa? Mufsid, yaitu orang yang merusak. Itu penyakit yang sangat berbahaya. Ucapan beliau panjang sekali. Nah, barakallahu fikum, tentunya barakallahu fikum, karena penyebutan mengenai kemunafikan ini tidak sembarangan dan memang penyakit yang sangat berbahaya sekali, yang insyaallah taala beliau akan menyebutkan nanti, atau kita baca pada pertemuan yang akan datang mengenai dua jenis kemunafikan tersebut yang akan beliau sebutkan nanti. Ada yang akbar, ada yang asghar, sebagaimana al-kufru. Kekufuran juga ada kufrun akbar, kufrun asghar. Syirik juga sama, syirik akbar, syirik asghar. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.